Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferendo Ramadhani dengan NPM 231705160 di kelas D. Sini saya akan belajar dan menjelaskan tentang mesin Turing atau Turing Machine. Mesin Turing ini adalah model komputasi teoritis yang dikembangkan oleh Alan Turing, yaitu seorang matematikawan pada tahun 1936. Mesin ini digunakan untuk mendefinisikan konsep komputabilitas dan membantu menjawab pertanyaan apa yang bisa dihitung oleh komputer. Mesin Turing ini adalah model abstrak yang sangat sederhana, tetapi cukup kuat untuk mensimulasikan semua perhitungan matematis yang dapat dilakukan oleh komputer modern. Di sini ada komponen mesin Turing. Yang pertama ada pita. Pita ini memiliki panjang yang tak terbatas dan dibagi menjadi sel-sel. Setiap sel bisa berisi simbol dari alfabet tertentu. Misalnya 0, 1, atau simbol kosong atau simbol kosong. Pita juga bisa dibaca dan ditulis oleh mesin. Lalu ada head atau kepala pembaca atau penulis. Kepala ini dapat membaca simbol pada pita, menulis simbol baru, dan bergerak ke kiri atau kanan. Lalu ada state atau keadaan. Mesin ini memiliki sejumlah keadaan atau state, misalnya Q0, Q1, Q2, termasuk Q0 itu keadaan awal, Q accept keadaan akseptasi menyatakan bahwa input diterima, dan Q reject yang menyatakan bahwa input ditolak. Lalu ada fungsi transisi. Fungsi ini menentukan apa yang harus dilakukan mesin berdasarkan keadaan saat ini, simbol yang dibaca di pita. Hasil fungsinya itu simbol baru yang ditulis ke pita, arah gerakan kepala, dan keadaan berikutnya. Bisa ditulis seperti ini contohnya. Yang artinya jika mesin di Q0 membaca 0, maka tulis 1 di pita bergerak ke kanan, beralih ke Q1. Oke. Jadi bagaimana mesin Turing ini bekerja? Mesin mulai dalam keadaan awal, yaitu Q0. Kepala membaca simbol di pita dan merujuk ke fungsi transisi untuk menentukan simbol apa yang akan ditulis, kemana kepala bergerak, dan keadaan berikutnya. Lalu mesin terus bekerja sehingga masuk ke keadaan key accept, artinya input diterima, atau key reject, atau artinya input ditolak. Contoh sederhananya, kita ingin membuat mesin Turing yang memeriksa apakah string di pita adalah palindrom, membaca sama dari depan dan belakang. Misalnya 101 atau ABA itu dibaca dari depan maupun belakang itu sama. Ini alfabetnya yaitu inputnya 0, 1, AB, dan 0. Dan aturannya mulai dari simbol paling kiri. Jika simbol di awal sama dengan simbol di akhir, ganti keduanya dengan simbol khusus, misalnya X. Lalu pindah ke tengah string.
Ulangi proses hingga semua pasangan cocok. Jika simbol tidak cocok, masukkan ke key reject yang artinya input ditolak. Di sini ada visualisasi prosesnya. 101 diapit oleh simbol kosong. Mesin akan bandingkan simbol 1 yang awal dan 1 akhir. Tandai dengan X. Lalu pindah ke 0. Tandai 0 dengan X. Semua simbol selesai diperiksa, mesin masuk ke key accept, jadi inputnya diterima. Lalu, mengapa mesin Turing ini penting? Mesin Turing ini mendefinisikan apa yang bisa dihitung oleh komputer terlepas dari teknologi yang digunakan. Lalu mesin Turing ini menjadi dasar dari komputer modern saat ini. Semua komputer saat ini pada dasarnya adalah implementasi praktis dari mesin Turing. Lalu yang ketiga, mesin Turing ini membantu kita memahami bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh komputer. Contohnya masalah berhenti atau halting problem. Lalu yang keempat, dasar dari algoritma dan kompleksitas. Mesin Turing ini digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma dan menentukan apakah suatu masalah dapat diselesaikan dalam waktu wajar. Jadi kesimpulannya, mesin Turing ini adalah alat untuk memahami dasar komputasi dan keterbatasannya. Meskipun sederhana, model ini mampu memecahkan semua masalah yang dapat dihitung secara algoritmis. Mesin Turing ini menunjukkan bagaimana langkah-langkah sederhana bisa menghasilkan komputasi yang kompleks yang menjadi dasar dari komputer modern. Mesin Turing. Jadi seperti ini contoh mesin Turing. Ini ada pita. Ada mesin Turing terkenal dengan ungkapannya, yaitu apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Mesin Turing ini dijelaskan oleh 7 tabel, yaitu ini. Dan ini adalah contoh diagramnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.